Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah salat subuh Ramadan yang dirahmati Allah, puji syukur tentu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kurang lebih 7 menit saya ingin sampaikan untuk kita semua sebuah hadis Nabi yang sangat baik untuk kita cermati dan amalkan, yaitu tentang bagaimana kita puasa itu menjaga lisan kita. Selama ini puasa itu kita pahami sebagai menahan diri untuk tidak makan dan minum. Sederhananya kita seperti itu, ya. Nggak makan dan tidak minum itu puasa. Padahal puasa tidak hanya sekedar itu. Kita juga mampu mengendalikan diri, menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan dan mengurangi nilai puasa. Dan yang dapat membatalkan bahkan mengurangi nilai puasa kita itu adalah kita tidak mampu menjaga lisan kita dengan baik. Maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Laisa siyam minal akali wasyarab, innamas siyam minal lagwi warrafas." Bukanlah puasa itu, kata Kanjeng Nabi, menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Tapi sungguhnya puasa itu adalah menahan diri kita untuk tidak berkata yang sia-sia dan berkata jorok, berkata kotor. Terkadang ini sadar atau tidak sadar kita melakukan ini. Apa misalnya perkataan yang sia-sia? Kita suka terkadang, sebagian kita ya, bukan semua, menggosip, ghibah. Kita menceritakan sesuatu tentang orang lain. Dan yang kita ceritakan itu sebenarnya tidak ada untungnya buat kita. Kita mengangkat aibnya, kita menceritakan keburukannya, atau tujuannya untuk menaikkan bahwa diri kita lebih baik dari dirinya. Bahkan kita tahu sendiri, ya, di televisi kita ini, di republik kita ini ada khusus acaranya itu gosip gitu. Ya. Yang kalau gosip itu kan konon katanya semakin digosok semakin sip gitu loh. Semakin diceritain, semakin digosipin, itu semakin ramai. Maka tidak heran kita secara spontan biasanya kalau ada orang menceritakan keburukan orang lain, si Anu tuh begini loh, si Anu tuh begini loh, itu nambah-nambah. Oh iya, saya juga tahu dia begini. Padahal belum tentu benar. Dan kalau benar pun itu tetap tidak boleh. Karena kita menceritakan pribadi orang lain, lalu kita sebarkan kepada orang lain, lalu dibumbu-bumbui dengan kata-kata yang lebih banyak gak benarnya daripada benarnya. Padahal kita tahu itu adalah lagwi, kata-kata yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Lain halnya kita menyampaikan kabar baik, kita menyampaikan suatu ilmu, kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat seperti nasihat, anjuran dan ajakan untuk melakukan kebaikan. Itu baik kita lakukan. Tetapi kalau hanya sekedar mengulik kehidupan orang lain, cerita tentang aib orang lain, maka itu tidak baik. Nah, coba misalnya ada si artis itu
dengan ini, sekarang dia begini. Wah, itu sudah, gosipnya sudah kemana-mana itu. Ya. Kenapa? Karena memang manusia itu senang sekali menceritakan sesuatu yang sia-sia. Kita menceritakan orang lain, padahal kita tidak tahu bahwa diri kita belum tentu sebaik yang kita ceritakan itu. Dan coba kita pikirkan, apa untungnya menceritakan keburukan orang lain atau aib orang lain, padahal aib itu sungguhnya dan sebaiknya kita tutup rapat-rapat. Begitu juga dengan perkataan kotor. Kita kadang-kadang suka, apakah karena kita marah, apakah karena kita tersinggung, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Saya pernah menegur mahasiswa saya ketika di kampus itu, dia memanggil temannya ketika berlari masuk ke kelas, mungkin waktunya sudah telat, dan memanggil, "Hei anjir, tunggu saya," gitu kan, kata kawannya. "Oh ya, cepat kamu lari," gitu. Saya langsung tegur. Saya tahu bahwa itu makna konotasi, ya, bukan makna sesungguhnya atau bukan denotasi. Anjir itu kan konotasi untuk anjing, Bapak Ibu. "Hei anjing, tunggu saya." Saya langsung tegur. "Mas, kamu mahasiswa, orang terpelajar, kok manggil temanmu dengan sebutan itu? Itu kan bahasa gaul anak-anak sekarang, Bapak Ibu. Itu enggak boleh, ini kampus, kamu orang terpelajar." Dan yang dipanggil juga saya nasihati, "Kamu lagi dipanggil anjir saja kamu kok yo nyaut," saya tanya. "Itu kan bukan namamu," saya bilang. Dua-duanya enggak bisa berkata-kata, Pak. Dia cuma bilang, "Maaf, Pak." Yang jawab juga maaf. "Orang tuamu mengasih namamu dengan akikoh loh, 2 ekor kambing," saya bilang. Saya nasihati sejenak, "Tapi tolong ya jangan diulang lagi itu." Itu kan perkataan yang kotor. Kita diberi nama oleh orang tua kita, panggillah dengan nama yang baik, yang sesuai yang diberikan. Dan nama itu adalah doa. Dan sebutan yang terbaik itulah yang kita ucapkan kepada orang lain. Nama-nama yang memang bukan, ya, mengandung ejekan. Sekarang kan populer ya Bapak Ibu, ya, yang namanya body shaming, ya, mengucap sesuatu itu dengan bentuk tubuh seseorang. Kalau orang itu gemuk dipanggil si endut gitu ya. Kalau orang itu hitam dipanggil hei ireng gitu kan. Itu kan body shaming, enggak boleh. Atau ada orang itu pendek kecil panggil hei bol, cebol maksudnya Bapak Ibu. Itu kan enggak boleh. Nah, puasa itu yang penting untuk kita lakukan. Kita meninggalkan perkataan yang sia-sia seperti menggosip, menceritakan aib orang, dan kita puasa juga menghindarkan perkataan yang kotor atau perkataan yang tidak pantas kita ucapkan. Jadi marilah puasa ini kita maknai tidak hanya sekedar menahan dari makan dan minum, tapi kita juga mempuasakan salah satu anggota tubuh kita, yaitu mulut kita ini, lisan kita, agar bisa juga dipuasakan, mengendalikan diri, terkontrol untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga puasa ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, dan semoga ibadah puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.